Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Otak Kencer dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas mengenai soal SKB Guru Bahasa Indonesia SMA. Tetap stay tune di channel Otak Kencer ini. Please like, subscribe, and comment. Bagikan juga ke sosial media teman-teman semua. Soal nomor 1. Kita langsung ke soalnya ya teman-teman. Kalimat yang menyatakan keunggulan untuk melengkapi teks tersebut yang tepat adalah keunggulan ya. Kita coba ke teksnya. Sang Pemimpi adalah novel kedua dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Novel ini menceritakan kisah kehidupannya di Pulau Belitung yang dililit kemiskinan. Ada 3 remaja SMA yang bermimpi untuk melanjutkan sekolah hingga ke Prancis, menjelajahi Eropa hingga ke Afrika. Kita ke optionnya teman-teman. Yang ditanya tadi kalimat yang menyatakan keunggulan ya. Yang A, akan tetapi terlalu banyak drama yang disajikan dalam novel ini, sehingga membuat pembaca bosan dengan alur cerita yang disajikan. B, selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang ketidakmungkinan yang dapat diwujudkan dengan kerja keras. C. Novel yang disajikan dengan bahasa yang lugas ini mampu menyihir pembaca, seakan ikut merasakan kebanggaan dan kesedihan para tokohnya. D. Meskipun disebut sebagai buku kedua dari tetralogi Laskar Pelangi, buku ini nyaris tidak ada hubungannya dengan Laskar Pelangi. E. Pada setiap bab, mulai awal hingga akhir, buku ini memiliki hubungan yang sangat erat, seperti mozaik kehidupan. Kira-kira yang mana teman-teman kalimat yang menyatakan keunggulan untuk melengkapi teks tersebut? Yaps, betul banget, yang C. Novel yang disajikan dengan bahasa yang lugas ini mampu menyihir pembaca, seakan ikut merasakan kebanggaan dan kesedihan para tokohnya. Pembahasannya, kalimat yang berisi keunggulan buku tentu berisi gagasan positif tentang buku tersebut, ya kan? Jadi kalimat yang mengungkapkan keunggulan buku untuk melengkapi teks di atas adalah novel yang disajikan dengan bahasa yang lugas ini mampu menyihir pembaca, seakan ikut merasakan kebanggaan dan kesedihan para tokohnya. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah option C. Cukup jelas ya teman-teman? Oke, lanjut lagi kita ke soal nomor 2. Kalimat yang sumbang pada paragraf tersebut adalah nomor. Kita lihat dulu kalimat pertama, era globalisasi tidak terbendung lagi. Kalimat kedua, mobilitas penduduk, barang, dan hewan yang cukup tinggi memiliki dampak negatif terhadap kesehatan. Ketiga, kasus flu burung yang menghantui Indonesia menjadi peringatan bahwa manusia dan hewan dari luar negeri perlu pengawasan. Kalimat yang keempat, busung lapar hanya puncak es dari kondisi gizi yang terabaikan. 5. Sikap menyalahkan rakyat atau pemerintah dalam mengatasi flu burung tidaklah bijaksana. Kalimat yang sumbang kira-kira yang mana teman-teman? Yang A, kalimat pertama, B, kalimat kedua, C, kalimat ketiga, D, kalimat keempat, dan E, kalimat kelima. Yang mana teman-teman? Yaps, betul banget, yang D, kalimat keempat. Pembahasannya, paragraf padu adalah paragraf yang kalimat-kalimatnya tersusun secara logis dan serasi. Selain itu, antara kalimat satu dengan kalimat lainnya disambungkan dengan konjungsi yang sesuai untuk membentuk keserasian. Jadi kalimat yang sumbang pada paragraf tersebut adalah nomor 4. Maka paragraf tersebut menjadi era globalisasi tidak terbendung lagi. Mobilitas penduduk, barang, dan hewan yang cukup tinggi memiliki dampak negatif terhadap kesehatan. Kasus flu burung yang menghantui Indonesia menjadi peringatan bahwa manusia dan hewan dari luar negeri perlu pengawasan. Sikap menyalahkan rakyat atau pemerintah dalam mengatasi flu burung tidaklah bijaksana. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat yang option D. Nanti tiap videonya bisa teman-teman pause terlebih dahulu untuk semakin memahami gitu ya. Kita lanjut lagi ya.
ke soal nomor 3. Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, coba kita baca ke teksnya. Sani seorang siswa baru di kelas kami. Anaknya pendiam tetapi murah senyum. Melihat penampilan dia yang banyak diam, banyak teman-teman mengira Sani seorang siswa biasa-biasa saja. Akan tetapi, pada saat ulangan dan hasilnya diumumkan, wah, ternyata nilai Sani selalu yang tertinggi. Seperti kata peribahasa titik. Yang A, air yang tenang menghanyutkan. B, memikul di bahu, memikul di kepala. C, seperti ilmu padi, kian berisi, kian merunduk. D, pikir itu pelita hati, air beriak tanda tak dalam. E, air susu dibalas air tuba. Kira-kira peribahasa yang sesuai yang mana teman-teman? Betul banget, yang A, air yang tenang menghanyutkan. Pembahasannya, peribahasa itu adalah kelompok kata atau kalimat yang menyatakan suatu maksud, keadaan seseorang, atau hal yang mengungkapkan perbuatan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah air yang tenang menghanyutkan, yang artinya seseorang yang mempunyai sifat pendiam biasanya cerdas dan mampu mengerjakan sesuatu yang besar. Hal tersebut dapat dilihat pada kalimat, melihat penampilan dia yang banyak diam, banyak teman-teman mengira Sani seorang siswa yang biasa-biasa saja. Akan tetapi, pada saat ulangan dan hasilnya diumumkan, nilai Sani selalu yang tertinggi. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat yang option A teman-teman, air yang tenang menghanyutkan. Wah, dalam ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Kata naik kapal dalam puisi tersebut melambangkan, coba kita baca dulu puisinya. Janganlah sampai kawan, kesejahteraan tinggallah angan, keadilan hanyalah khayal, kemerdekaan kembalilah terjajah, yang tersisa hanyalah kebodohan. Mari naik kapal kawan, jangan hanya tinggal diam. Mari bersatu ambil peranan, buatlah perubahan. Kata naik kapal dalam puisi tersebut melambangkan A, melakukan perjuangan, B, memberikan kesempatan, C, menunjukkan ketakutan, D, melakukan pembangunan, dan E, memberikan kesepakatan. Kira-kira apa sih arti dari naik kapal tersebut teman-teman? Betul banget, yang A gitu ya, melakukan perjuangan. Pembahasannya, kata kiasan adalah kata-kata yang berbunga-bunga, bukan dalam arti sebenarnya ya, jadi jangan bayangin langsung bunganya banyak gitu ya. Kata kiasan ini dipakai untuk memberi rasa keindahan dan penekanan pada pentingnya hal yang disampaikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maksud lambang kata naik kapal dalam puisi di atas bukanlah makna sebenarnya, melainkan lambang dari kata melakukan perjuangan. Makanya jawaban yang paling tepat yang A teman-teman, melakukan perjuangan. Support terus channel Otak Kenjar ini, please like, subscribe, and comment. Kita bangun channel Otak Kenjar ini sehingga semakin banyak manfaat yang bisa dirasakan. Kita lanjut lagi ya teman-teman ke soal nomor 4. Kalimat efektif. Hasil perbaikan kalimat tersebut yang tepat adalah, coba kita lihat kalimatnya terlebih dahulu teman-teman. Ini topiknya berarti tentang menyunting kata ya. Kami turut prihatin kepada terjadinya musibah di daerah itu. Coba kita lihat optionnya. A, kami turut prihatin sehingga terjadinya musibah di daerah itu. B, kami turut prihatin maka terjadinya musibah di daerah itu. C, kami turut prihatin dari terjadinya musibah di daerah itu. D, kami turut prihatin supaya terjadinya musibah di daerah itu. E, kami turut prihatin atas terjadinya musibah di daerah itu. Hati-hati teman-teman, kalimatnya hampir mirip tapi sebenarnya kelihatan banget sih. Jawabannya yang mana teman-teman yang paling tepat? Yaps, betul banget, yang E. Kami turut prihatin atas terjadinya musibah di daerah itu. Pembahasannya,
Kalimat efektif memiliki prinsip yang harus dipenuhi, yaitu kesepadanan, kepararelan, kehematan kata, kecermatan, ketegasan, kepaduan, dan kelogisan kalimat tersebut. Jadi kalimat efektif, hasil perbaikan kalimat tersebut yang tepat adalah yang option A. Kami turut prihatin atas terjadinya musibah di daerah itu. Oke ya teman-teman, sampai di sini bisa dipahami kan? Semisal nanti ada hal yang ingin didiskusikan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Teman-teman juga bisa mengikuti giveaway dari Otak Kencer ini. Gampang banget, tinggal teman-teman lihat video yang ada di bagian atas ya, udah ada. Nanti tinggal teman-teman klik, ikutin giveaway-nya, semoga itu rezekinya teman-teman semuanya. Kita lanjut lagi teman-teman ke soal berikutnya. Urutan kalimat tersebut agar menjadi paragraf eksposisi yang benar adalah, coba kita lihat teksnya. Petunjuk membuat mainan terjun payung. Wow, coba ya, yang kalimat pertama, gabungkan ujung benang, kemudian ikat boneka. 2. Ikatkan benang sepanjang 30 cm ke semua lubang pada plastik. Kalimat yang ketiga, buatkan lingkaran pada plastik sampul buku. Kalimat yang keempat, lemparkan ke udara, tampaklah orang terjun. Kalimat yang kelima, gunting plastik sesuai pola, kemudian beri 5 lubang untuk benang pada pinggirnya. Kira-kira urutan kalimat tersebut agar menjadi paragraf eksposisi yang benar adalah option A, berarti 3, 2, 1, 5, dan 4. Option B, 3, 4, 2, 5, dan 1. Option C, 3, 5, 4, 1, dan 2. Option D, 3, 5, 2, 1, dan 4. Option E, 3, 5, 2, 4, dan 1. Coba diamati dulu teman-teman. Ini gampang tapi hati-hati urutannya ya. Jangan sampai ada yang tertukar-tukar. Biarlah Putri yang ditukar gitu ya, sinetron. Jangan ini yang ditukar-tukar. Oke, kira-kira udah dapat jawabannya? Yap, betul banget. Yang D, 3, 5, 2, 1, dan 4. Pembahasannya paragraf eksposisi. Itu apa sih? Paragraf eksposisi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan singkat, akurat, dan padat. Urutan kalimat tersebut agar menjadi paragraf eksposisi yang benar adalah 3, 5, 2, 1, dan 4. Jika disusun akan membentuk petunjuk seperti ini teman-teman. Coba kita urutin ya. Buatkan lingkaran pada plastik sampul buku. Gunting plastik sesuai pola. Kemudian beri 5 lubang untuk benang pada pinggirnya. Ikatkan benang sepanjang 30 cm ke semua lubang pada plastik. Gabungkan ujung benang, kemudian ikat boneka. Lemparkan ke udara, tampaklah orang terjun. Urutan yang paling tepat yang option D. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Ke soal berikutnya, kalimat yang paling tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang adalah, coba kita lihat dulu teksnya. Jadi kalau bahasa Indonesia ini mungkin teman-teman udah tahu ya triknya. Jadi soalnya dulu yang dibaca, baru teksnya, agar nanti bacanya nggak usah bolak-balik lagi gitu ya. Perhatikan petunjuk berikut. Yang pertama, pasanglah mata bor. 2. Masukkan stiker ke dalam stop kontak. 3. Arahkan mesin bor dengan tepat ke arah tempat yang akan dilubangi dan dikunci. 4. Hidupkan mesin. 5. 6. Matikan mesin dan tunggu sampai putaran berhenti. 7. Kira-kira kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang itu yang mana? Option A, untuk kalimat kelimanya, atur kecepatan mesin. Kalimat ketujuhnya, bersihkan bor yang telah digunakan. Option B, kalimat kelima, cabut stiker dari stop kontak dan bukalah mata bor. Kalimat ketujuh, bersihkan bor yang telah digunakan.
Option C, kalimat kelima atur kecepatan mesin. Kalimat ketujuh, cabut stiker dari stop kontak dan bukalah mata bor. Option D, kalimat kelimanya cabut stiker dari stop kontak dan bukalah mata bor. Kalimat ketujuh, periksa benda yang telah dilubangi. Option E, kalimat kelimanya cabut stiker dari stop kontak dan bukalah mata bor. Dan kalimat ketujuhnya, masukkan bor ke dalam kardus. Coba teman-teman masukkan optionnya itu ke dalam teksnya. Kira-kira yang paling enak atau yang paling tepat itu yang mana gitu ya? Yaps, betul banget. Yang C, kalimat kelimanya atur kecepatan mesin. Kalimat ketujuhnya cabut stiker dari stop kontak dan bukalah mata bornya. Pembahasannya, setelah menghidupkan mesin, langkah selanjutnya paling tepat itu adalah atur kecepatan mesin. Lalu setelah itu matikan mesin kan, dan tunggu sampai putarannya harus berhenti. Maka langkah berikutnya yang tepat adalah cabut stiker dari stop kontak dan bukalah mata bor. Jadi kalimat yang paling tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang itu ada di option C. Cukup jelas banget ya teman-teman, gampang banget. Oke, kita lanjut lagi ya. Pokoknya kalau bahasa Indonesia jangan bosan-bosan ya teman-teman, pasti ada teks, nggak mungkin kalau nggak ada teks gitu ya. Kalau matematika pasti ada hitungan kan, pasti teman-teman udah tahu hal itu ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah, coba kita lihat perbedaannya teks 1 sama teks 2 tuh apa sih? Teks 1, pagi itu hujan lebat mengguyur kota Bandar Lampung. Hujan yang terjadi mulai pukul 04.30 WIB tadi membuat jalan menuju stasiun Tanjung Karang, tepatnya Jalan Raden Intan, terendam banjir. Pada malam hari, genangan air setinggi sekitar 40 cm mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang. Teks yang kedua, ribuan rumah terendam banjir bandang di 3 kecamatan di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Para korban mengungsi ke daerah yang lebih aman. Kondisi itu terjadi pada Minggu pukul 03.00 WIB. Kira-kira perbedaan pola penyajiannya apa teman-teman? Yang A, teks 1 itu urutan waktu, teks 2 itu tentang urutan tempat. Option B, teks 1 tentang urutan waktu, teks 2 itu urutan sebab akibatnya. Option C, teks 1 mengenai urutan sebab akibat dan teks 2 tentang urutan waktu. Option D, teks 1 itu tentang urutan tempat nih, teks 2-nya urutan waktu. Option E, teks 1 tentang urutan tempat dan teks 2 urutan sebab akibat. Kira-kira yang paling tepat yang mana teman-teman? Coba diperhatikan lagi teks 1 dan teks 2. Yap, betul banget. Yang B, teks 1 tentang urutan waktu, teks 2 tentang urutan sebab akibat. Pembahasannya, pola penyajian teks 1 adalah berdasarkan urutan waktu. Hal tersebut terlihat pada kalimat pertama yang menyatakan pagi itu, kemudian pada kalimat selanjutnya menyatakan apa tadi? Pukul 04.30 WIB dan pada waktu malam hari. Terlihat sekali ya teman-teman urutan waktunya. Pada teks yang kedua, pola penyajiannya berdasarkan urutan sebab akibat, yaitu terlihat pada kalimat pertama yang menyatakan banjir. Dan kalimat seterusnya yang menjelaskan akibat dari banjir tersebut sehingga para korban itu mengungsi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perbedaan pola penyajian kedua teks berita di atas adalah teks 1 penyajiannya berdasarkan urutan waktunya, sedangkan teks kedua itu berdasarkan sebab akibat.